Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriyatmi. Saya mahasiswi semester 6 program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait meneladani salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat sidik. Salah satu sifat wajib dari seorang rasul adalah sidik. Sidik artinya selalu berkata jujur dan benar. Kebenaran yang dijunjung seorang rasul amatlah penting, sebab ia membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan orang yang sidik juga harus bisa dipercaya untuk menyampaikan kebenaran ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diwajibkan untuk meneladani sifat-sifat beliau, termasuk karakter sidiknya. Sebab salah satu misi ajaran Islam yang universal di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan demikian, sifat sidik atau kejujuran yang merupakan salah satu akhlak utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta teladan yang harus diikuti umat Islam. Anjuran berlaku sidik ini tertera dalam banyak nas, Al-Quran maupun hadis. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Bentuk-bentuk dari sifat sidik dalam Islam diantaranya, yang pertama, sidik dalam niat dan kemauan. Ketika seorang muslim bertekad melakukan suatu hal, niatnya jujur mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan hal buruk ataupun berlandaskan pada dosa dan kejahatan. Urgensi sidik dalam niat ini tertera dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Rawahul Bukhari dan Muslim, yang artinya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Bahkan suatu perbuatan ibadah, jika diniatkan agar dipuji orang lain, bukannya memperoleh pahala, justru akan berujung kepada dosa. Begitupun dalam pemerintahan, sebagai pemimpin maupun aparatur pemerintahan, hendaklah diawali dengan niat kemauan yang sidik, menjadi pelayan masyarakat, melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi, dan tidak dikotori dengan niat-niat buruk yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sidik dalam perkataan. Sifat sidik yang lazim dipahami adalah sidik dalam perkataan, menjauhi ucapan bohong, serta senantiasa berkata benar. Kewajiban berkata jujur ini sesuai dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya,
Jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin kepada kalian balasan surga. Yang pertama, jujurlah ketika berbicara. Kedua, penuhilah janji. 3, tunaikan jika dipercaya. 4, jagalah kemaluan kalian. 5, tundukkan pandangan kalian. Dan keenam, tahanlah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ucapan seorang aparatur pemerintahan seharusnya senantiasa sidik, terlebih seorang pemimpin yang ucapan dan perkataannya menjadi pegangan bawahannya dan masyarakat pada umumnya. Sudah seharusnya sidik dalam perkataan ini selalu diterapkan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk diantaranya kehidupan pemerintahan dan bernegara. Yang ketiga, sidik dalam berjanji. Berdasarkan hadis di atas, bentuk sidik yang sangat penting adalah kejujuran dalam berjanji. Ketika ia mengucapkan janji, dalam hatinya ada tekad jujur untuk menunaikan janji tersebut. Meskipun janji pada hal yang remeh-remeh atau janji pada anak kecil sekalipun. Sidik dalam berjanji ini adalah sifat seorang rasul yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru fil kitabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang jujur janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Janji adalah hutang, harus dibayar, harus ditepati. Dalam pencalonan kepala daerah misalnya, legislatif, para calon sering kali menebar janji-janji. Jika kelak dia terpilih, dia harus wajib betul-betul menunaikan janji-janji mereka yang pernah mereka ucapkan. Jangan menjadikan janji sebagai omong kosong, bualan yang tidak terbukti. Hanya janji, tinggal janji. Sidik yang selanjutnya, sidik dalam bermuamalah. Bentuk sifat sidik yang selanjutnya bermuamalah ini artinya ketika seorang berinteraksi dengan orang lain, ia senantiasa bersikap jujur dan tidak berbohong. Sebagai misalnya dalam perkara niaga, ia tidak menipu, memalsu, ataupun berkhianat. Ketika ia menjual barang, ia tidak mengurangi timbangan. Jikapun ia membeli, ia tidak memperberat takaran timbangannya. Dan dalam pemerintahan, semisal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintahan tidak mempersulit, mengadakan kebohongan demi keuntungan pribadi. Jadilah aparatur yang jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Sifat sidik yang selanjutnya yaitu sidik dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Seorang muslim juga dianjurkan untuk sidik dalam berpenampilan. Jika ia hidup bersahaja, ia tidak boros dan menampilkan diri seolah-olah orang kaya. Sebagai misal, ketika seorang anak dari keluarga prasejahtera bergaul di sekolah, kemudian ia malu dengan penampilannya. Ia memaksakan diri membeli busana mahal yang di luar kemampuan orang tuanya. Dan ini akan menipu diri sendiri dan orang lain, serta memberatkan orang tua. Jika tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan, orang yang penampilan tidak sesuai dengan kenyataan akan terbebani oleh cara berpakaiannya sendiri. Begitupun sebagai aparatur pemerintahan. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sidik ini ada 7 poin. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, jujur. 3, jiwanya tenang. Yang keempat, sabar, produktif, dan dinamis. Yang kelima, penuh kesyukuran. Keenam, selalu ingin halal. Dan yang ketujuh, teguh pada prinsip.
Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.